Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat datang di ibadah Praise and Worship yang diselenggarakan oleh YPPI Batu Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali datang untuk menyembah Tuhan. Bahkan terlebih kita kembali untuk diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan, yaitu tema kita pada malam hari ini, makna di balik ucapan penyambut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Pemazmur berkata, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini, kita saat teduh sejenak. Jika bukan Tuhan yang selalu beserta hidup kita, mungkin kita tidak kuat sampai saat ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjaga kita, takkan mungkin hidup kita sampai akhir. Mari kita mengucap syukur. Begini kuasa kasih Tuhan dan kasih penyertaan berkat yang kita rasakan sampai malam hari.
Allah dalam hidup kami. Mungkin kami tidak mampu menjalani kehidupan kami. Mungkin banyak sekali kekhawatiran, keterpurukan, dan ketidakmampuan kami untuk kami menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan yang begitu nyata kami rasakan sampai saat ini. Biarlah ucapan syukur kami, ibadah kami pada malam hari ini, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya untuk mengagungkan Engkau Yesus Kristus yang kami sembah. Kiranya pada malam hari ini Tuhan, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, biarlah semuanya jadi oleh kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengikut Yesus adalah keputusan kita. Keputusan itu bukanlah keputusan yang sembarangan, melainkan keputusan mengikut Yesus adalah keputusan yang sangat luar biasa. Maka dengan komitmen mengikut Yesus, janganlah pernah kita ingkari. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau katakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Musik memuji Tuhan. Maukah kamu mengikut Yesus selamanya? Maukah kamu mengikut Yesus? Maukah kamu mengikut Yesus? Maukah kamu mengikut Yesus selamanya? Selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan, mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup mungkin tak selalu indah. Terkadang tak seperti yang kita harapkan. Namun kita memiliki Yesus yang setia dan selalu bersama dengan kita untuk melewati semuanya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau sujud, mengangkat pujian kita, mengagungkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah. Tanpa
kepastian. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Sekali lagi kita menyembah Tuhan. Hidup tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Hidup mungkin tak selalu indah, tak seperti yang kuharapkan. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia, bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan yang tidak kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua kebaikan Tuhan tidak dapat kami ukur dengan apapun. Namun Tuhan, lihatlah pribadi kami. Apakah kami sudah menyenangkan hati Tuhan? Lihatlah Tuhan. Jikalau Engkau mendapatkan dalam diri kami, kami tidak memuliakan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni segala keberdosaan kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami yang mengecewakan hati Tuhan. Sehingga pada malam hari ini, penyembahan kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku
ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan iman ku melangkah. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan iman ku melangkah. Di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Malam hari ini kami boleh beribadah bersama melalui live streaming Tuhan. Kami berdoa biarlah puji-pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami rindu Tuhan bersabda bagi kami. Engkau berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu, saudara kami yang menyaksikan di tempat masing-masing. Kami percaya roh Tuhan melawat setiap kami ya Bapa. Tidak ada seorang pun yang lewat daripada firman Allah. Karena kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu malam hari ini terus boleh membuat kami, menolong kami, menguatkan iman kami, sehingga kami sebagai orang-orang percaya sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kami sembah. Sungguh-sungguh boleh mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, firman-Mu kembali menolong kami Tuhan. Untuk kami memahami, untuk kami sungguh-sungguh boleh mengalami pengenalan akan Kristus. Terpujilah Tuhan, berkatilah waktu pemberitaan firman Allah. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, biarlah kami boleh konsentrasi untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terpuji-pujilah nama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, saya juga sapa Shalom Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming di tempat masing-masing. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan kita boleh diperkenankan Allah untuk boleh mendengarkan firman sabda Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bulan ini, tepatnya minggu depan, kita akan kembali memperingati satu peristiwa yang sangat penting, sangat krusial di dalam iman kekristenan kita, yaitu kembali kita mengingat akan peristiwa kesengsaraan penyaliban Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini dalam perenungan firman Allah yang telah saya tetapkan tema pada malam hari ini, saya menyelidiki dari Injil Sinoptik, ya, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menceritakan ketika atau pada saat Yesus disalib. Keempat Injil mencatat bahwa pada saat yang sama juga ada dua orang penyamun ikut bersama dalam penyaliban Kristus. Salah seorang di sebelah kiri, dan kita berkata seorang lagi di sebelah kanan. Tetapi dalam penyelidikan saya, ada satu kitab yaitu Injil Lukas yang menceritakan atau mencatat satu cerita yang berbeda terkait kedua penyamun yang ikut dalam penyaliban Kristus atau disalib pada peristiwa penyaliban Kristus, yaitu di dalam Injil Lukas pasal ke-23. Dalam kitab ini menceritakan salah seorang dari penyamun itu bertobat pada saat itu juga, mengambil keputusan
untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada satu penyamun yang sebaliknya, dia tidak bertobat menjelang akhir hidupnya. Oleh karena itu pada malam hari ini, kedua penyamun menyampaikan kata-kata atau ucapan di dalam teks itu. Satu menyampaikan dalam maksud untuk mengejek atau mengolok-olok Yesus. Tetapi satunya, yaitu di ayat ke-42 yang saya cantumkan di dalam teks malam hari ini. Itu adalah satu pernyataan. Bukan saja penyamun ini bertobat, tetapi dia menyatakan iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini, mari kita membaca landasan firman Tuhan yang melandasi tema pada malam hari ini. Makna di balik ucapan penyamun. Sekali lagi, tema firman Tuhan malam hari ini. Makna di balik ucapan atau makna di balik perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh penyamun. Lukas pasal 23 ayat ke-42. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca ayat ke-39 sampai 43 karena ini cuma 5 ayat. Lukas pasal 23 ayat ke-39 sampai ayat ke-43. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat ke-41, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, yaitu Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat ke-42, ini merupakan ayat penekanan pada malam hari ini. "Lalu ia berkata, 'Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.' Kata Yesus kepadanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.'" Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari ayat yang kita baca, perkataan-perkataan yang disampaikan, baik oleh penyamun yang bertobat maupun oleh penyamun yang tidak bertobat. Saya menyelidiki ucapan-ucapan ini berkaitan erat atau sangat esensial terkait iman kekristenan. Tadi kita baca di ayat ke-39, satu penyamun yang tidak bertobat, dia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Bapak Ibu diberkati Tuhan, ini memang ungkapan atau ucapan yang nadanya adalah mengejek atau menghujat. Kita berkata, menghujat Yesus. Ini menunjukkan ketidakpercayaan penyamun ini kepada pribadi Yesus. Sekali lagi, ejekan ini, pernyataan ini sesungguhnya menyatakan penyamun yang tidak bertobat ini, dia tidak percaya kepada pribadi Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Bahkan di frasa yang berikutnya dikatakan, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya membaca teks ini adalah satu kata, memang sekali lagi ini kata-kata ejekan atau hujatan. Tetapi kata frasa yang pertama dengan frasa yang kedua, ini kata-kata yang kontradiksi. Di mana ada beberapa penafsir berkata, walaupun sekalipun ini kata-kata ejekan kepada Yesus, tetapi ada beberapa penafsir yang saya baca dalam komentari Alkitab berkata, ada kemungkinan dalam hati dari penyamun yang tidak bertobat ini, dia berharap bahwa Yesus dapat melepaskan dia dari penderitaan, dari hukuman salib itu. Artinya ada kemungkinan dalam hati penyamun ini ingin diselamatkan oleh Yesus. Tetapi sekali lagi, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh penyamun yang tidak bertobat ini sesungguhnya
dua frasa yang kontradiksi. Karena satu, dia tidak percaya kepada pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi satu sisi, dia merindukan, dia menginginkan agar dirinya diselamatkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbanding terbalik daripada seorang penyamun yang di ayat ke-42. Dia adalah seorang penyamun yang detik-detik hidupnya, sebentar lagi dia akan mati. Tetapi Alkitab mencatat, di detik-detik kehidupannya, dia mengambil keputusan untuk bertobat. Bahkan kalau kita baca teks tadi itu dengan seksama, kita melihat penyamun itu bertobat. Bukan saja ia bertobat, tetapi dia juga menegur penyamun yang tidak bertobat itu. Di ayat ke-40 dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita ini layak dihukum. Karena memang kita membuat pelanggaran. Kita membuat dosa. Kita membuat kejahatan yang besar. Dan kita layak untuk dihukum. Tetapi yang menjadi poin dari teks ini adalah penyamun ini bukan saja bertobat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dalam penyelidikan saya kepada teks Lukas pasal 23 ayat ke-42, ini mengungkapkan bukan saja pertobatan sekali lagi Bapak Ibu, tetapi ini merupakan ungkapan iman dari penyamun yang bertobat. Karena dia berkata kepada Yesus di ayat ke-42, Yesus, ingatlah akan aku. Sekali lagi, Yesus, ingatlah akan aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari renungan firman Tuhan malam hari ini, saya mencatat ada 3 makna di balik ucapan penyamun. Sekali lagi ada 3 makna di balik ucapan penyamun yang berkaitan dengan atau berkenaan dengan penyataan iman dia di hadapan Yesus. Yang pertama, ucapan penyamun menyatakan Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, ucapan dari penyamun menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang sejati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu pada zaman itu seorang yang dijatuhi hukuman salib merupakan seorang penjahat. Bahkan dalam sejarah berkata, kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang dijatuhi hukuman salib adalah melakukan pelanggaran yang sangat berat, melakukan dosa yang sangat besar. Karena orang yang disalib pada zaman itu dikatakan terkutuk. Tetapi Alkitab memang tidak mencatat dosa apa yang diperbuat oleh penyamun ini. Tetapi dalam perenungan saya kepada teks firman Allah, saya melihat sekalipun penyamun ini adalah seorang yang berdosa, bahkan sangat berdosa, berkenaan dia dihukum salib. Tetapi saya melihat di detik-detik kehidupannya, dia mengambil keputusan untuk bertobat, bahkan menyatakan imannya di hadapan Tuhan. Dan dia sesungguhnya meyakini, mengakui Yesus yang ada pada saat itu bersama-sama dia. Pribadi itu adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Dia mengakui keilahian Yesus. Ia mengakui ketuhanan Yesus. Kenapa saya berkata demikian? Karena fokus saya ada di ayat ke-41. Ayat ke-41 dikatakan demikian. Tetapi orang itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Sekali lagi, penyamun yang bertobat ini ketika menegur seorang penyamun yang tidak bertobat itu, dia berkata, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sekali lagi, penyamun itu berkata bahwa Yesus tidak berbuat
sesuatu yang salah. Dan dalam pembacaan saya kepada beberapa penafsir dan komentari Alkitab, saya menemukan kalau penyamun ini saja bisa punya keyakinan, bahkan mengaku bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak bersalah, maka dengan demikian pastilah penyamun ini juga percaya akan ucapan-ucapan yang diklaim Yesus. Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan anak Allah. Maka saya percaya juga bahwa penyamun ini juga mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia sanggup berkata, dia berani berkata di hadapan banyak orang, di hadapan para banyak orang yang menghukum dia. Memang dia tujukan kepada penyamun yang tidak bertobat. Tetapi saya percaya ucapan itu juga didengar oleh semua orang. Bahwa dia, Yesus, adalah pribadi yang tidak bersalah. Maka dengan demikian juga dia pasti meyakini dan mengimani klaim Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bukankah di dalam konteks perjanjian baru, para tokoh-tokoh agama, orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, menolak Yesus sebagai Tuhan. Dan karena Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah, sebagai alasan mereka untuk menyalibkan Yesus. Artinya apa? Para tokoh-tokoh agama pada zaman itu pun menolak klaim Yesus sebagai dirinya adalah Tuhan. Dan menolak Yesus sebagai anak Allah. Tetapi penyamun ini, makna di balik ucapan penyamun dalam Lukas pasal 23 ayat 42. Penyamun menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Makanya Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 28. Injil Yohanes pasal ke-8 di ayat ke-24. Sekali lagi Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-24. Yesus berkata demikian, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Sekali lagi, jikalau kita tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya menyelidiki teks ini, saya terkagum-kagum dengan seorang penyamun ini yang bertobat di detik-detik hidupnya. Dia berani mengklaim, dia berani menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Orang ini tidak patut dihukum, orang ini tidak layak untuk dihukum. Bukankah orang-orang menyalibkan dia, mencari-cari kesalahannya, mendakwa dia. Bahkan seorang Pilatus mencuci tangan, karena dia juga tidak menemukan sebenarnya kesalahan dalam diri Yesus. Tetapi yang menarik, ketika dia berkata, penyamun ini berkata bahwa Yesus tidak bersalah, maka saya yakin dan percaya bahwa penyamun ini juga mengakui Yesus adalah Tuhan. Yesus dalam pelayanannya, Bapak Ibu diberkati Tuhan, melakukan begitu banyak mukjizat. Dan kita tahu bahwa tujuan mukjizat dinyatakan ada untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan, untuk menyatakan dirinya adalah Allah yang telah menginkarnasi ke dalam dunia ini. Firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, mukjizat-mukjizat itu dilakukan Yesus untuk menyatakan ketuhanannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia ini. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen melalui Yesus. Pertanyaannya malam hari ini, apakah engkau dan saya punya iman seperti seorang penyamun yang meyakini bahwa Yesus yang engkau sembah, Yesus yang engkau imani adalah Tuhan, adalah anak Allah? Bukankah hari-hari ini, bukankah pada zaman gereja mula-mula sampai hari ini ada begitu banyak ajaran-ajaran, ada begitu banyak penyesat-penyesat, ada begitu banyak ajaran yang menolak keilahian Yesus. Tapi malam hari ini, dalam kita merenungkan, mengingat kembali peristiwa salib Kristus,
marilah kita mau melihat iman kita. Apakah engkau dan saya sungguh-sungguh meyakini Yesus adalah Tuhan? Atau engkau meragukan pribadi Yesus sebagai Tuhan? Karena begitu banyak ajaran-ajaran yang memutarbalikkan kebenaran. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi malam hari ini, melalui firman Allah pada malam hari ini, pastikan engkau dan saya memiliki iman yang sejati. Seperti penyamun ini berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak bersalah. Dan pribadi Yesus itu adalah anak Allah. Pribadi Yesus itu adalah Tuhan. Makna yang kedua yang saya temukan di balik ucapan penyamun di dalam Lukas pasal 23 ayat ke-42. Makna yang kedua, ucapan penyamun menyatakan Yesus adalah juru selamat. Sekali lagi, ucapan penyamun menyatakan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat. Penyamun ini sekali lagi tidak hanya mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi dalam penyelidikan saya kepada teks ini, saya menemukan juga penyamun ini menyerahkan keselamatan jiwanya kepada Yesus. Karena di ayat ke-42 dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Sekali lagi, frasa ini memiliki makna yang sangat dalam. Dan saya menemukan ketika dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Dan teks ini beberapa penafsir berkata, sesungguhnya ini adalah ungkapan dari seorang penyamun yang bertobat. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan keselamatan jiwanya ke dalam tangan Tuhan. Penyamun mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Walaupun sempat saya beranalogi, ya, penyamun ini kapan mendengar tentang Injil Yesus Kristus? Di tengah-tengah keberdosaannya, siapa yang memberitakan pribadi Yesus kepada dia? Dari mana dia mendengar tentang pribadi Yesus itu? Sehingga di ayat ke-40 dia berkata kepada Yesus yang sedang tersalib itu, Yesus, ingatlah akan aku. Sekali lagi ini berbicara tentang penyamun mengakui Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Tanpa ragu-ragu dia menyatakan Yesus adalah jalan keselamatan. Sekali lagi, tanpa ragu-ragu, penyamun sesungguhnya menyatakan Yesus adalah jalan keselamatan. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, Yesus adalah non posse picare. Non posse picare ini berbicara bahwa Yesus tidak berdosa. Yesus tidak bisa berdosa. Sekalipun Yesus adalah manusia sejati. Kalau tadi satu mengungkapkan Yesus adalah Allah sejati, Yesus adalah Tuhan, maka yang kedua, Yesus adalah juru selamat. Ini berbicara dari sisi kemanusiaannya. Yesus juga adalah manusia sejati, tetapi non posse picare. Artinya Yesus tidak berdosa, Yesus tidak bisa berdosa. Artinya Yesus adalah kudus. Dan kalau kita kembali kepada konteks perjanjian lama, secara teologis dalam tipologi dalam kitab Imamat berbicara tentang kurban dan persembahan dikaitkan dengan pribadi Yesus. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal ke-9 dan pasal yang ke-10, Yesus adalah anak domba Allah sebagai kurban persembahan yang sempurna. Sekali lagi, Yesus adalah anak domba, kurban persembahan yang sempurna. Dan melalui kematiannya lah kepastian keselamatan bagi setiap kita yang beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-36. Kisah Rasul pasal 3 ayat
pasal 2 ayat ke-36 firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan, adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Pastikan Bapak Ibu malam hari ini, setiap kita yang mendengarkan firman Allah, kembali kita mengingat peristiwa penyaliban Kristus. Kita mengingat begitu besar kasih Tuhan. Dia mati bagi engkau dan saya di atas Golgota. Dia terpaku di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi engkau dan saya. Biarlah renungan firman Allah malam hari ini, melalui makna ucapan penyamun, pastikan kau dan saya punya iman yang sejati. Sekalipun di luar sana begitu banyak pengajaran yang menolak Yesus sebagai Tuhan, yang menolak Yesus sebagai Juru Selamat, bahkan mencari-cari kesalahan Yesus. Tapi pada malam hari ini, saya percaya firman Tuhan memberkati engkau dan saya, amin. Firman Tuhan boleh meneguhkan engkau dan saya, memiliki iman seperti penyamun. Di detik-detik akhir hidupnya, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, ingatlah akan aku. Biarlah engkau dan saya juga mempercayakan hidupmu dan hidupku kepada Dia. Sebab Dia adalah Juru Selamatmu dan Juru Selamatku. Dan kepastian keselamatan telah dijanjikan di dalam Alkitab. Bahwa di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Untuk kita bisa sampai kepada Bapa di surga, hanya melalui di dalam Yesus. Oleh karena itu pastikan engkau dan saya punya iman seperti iman seorang penyamun yang bertobat. Makna yang ketiga, di balik ucapan penyamun, saya menemukan di ayat ke-42 bagian terakhir. Penyamun menyatakan dan mengakui Yesus adalah Raja yang akan datang kembali. Sekali lagi, makna yang ketiga, di balik ucapan penyamun menyatakan dan mengakui pribadi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias itu adalah Raja yang akan datang. Dan ini berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Di dunia teologi ya, karena saya seorang pengajar, ya, bidang saya adalah sistematika. Di dalam teologi sistematika, kita belajar, kami mengajarkan tentang doktrin iman Kristen. Ada begitu banyak doktrin iman Kristen. Ada berbicara tentang doktrin Trinitas. Ada berbicara tentang doktrin Allah. Ada yang berbicara tentang doktrin dosa, manusia, Kristus, keselamatan, doktrin gereja, doktrin Roh Kudus, ada doktrin setan, malaikat. Tetapi puncak daripada doktrin itu adalah satu doktrin yang berkata doktrin eskatologi atau mata kuliah eskatologi. Dan di mata kuliah ini berbicara tentang akhir zaman. Salah satu topik yang dibahas di situ adalah peristiwa tentang janji kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Makanya ketika saya mempelajari teks ini, saya kembali beranalogi. Kapan sesungguhnya penyamun ini di tengah-tengah keberdosaannya, di tengah-tengah kejahatannya, kapan dia belajar ilmu eskatologi? Sehingga dia berani berkata, Yesus ingatlah akan aku, jikalau engkau datang, apabila engkau datang sebagai Raja. Kapan Bapak Ibu dia belajar tentang peristiwa kedatangan Kristus kedua kalinya? Tetapi ini adalah pernyataan iman yang teguh. Ini adalah pernyataan iman yang sejati dari seorang penyamun yang bertobat di akhir hidupnya. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah engkau dan saya sekali lagi malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengoreksi hidup kita, mengoreksi saya, mengoreksi iman saya. Apakah saya masih yakin? Atau sebaliknya saya mulai ragu-ragu? Kapan ini Yesus datang kedua kalinya? Banyak orang menafsir, menghitung-hitung, mengira-ngira. Bahkan ada beberapa seminar yang telah dilakukan bertahun-tahun dan berulang-ulang.
berbicara tentang akan kedatangannya yang kedua kali. Begitu banyak orang menafsir apa yang dicatat dalam kitab Wahyu. Tetapi sampai hari ini dia belum datang. Tetapi malam hari ini memaknai peristiwa salib Kristus. Biarlah engkau juga dan saya memiliki iman yang sama dari seorang penyamun. Dia mengakui dan menyatakan bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 5 peristiwa penting di dalam kekristenan. Sekali lagi, ada 5 peristiwa penting di dalam kekristenan, dan 4 diantaranya sudah digenapi. Yang pertama, peristiwa kelahiran Yesus, itu sudah tergenapi. Peristiwa kematian Yesus, itu sudah digenapi. Peristiwa kebangkitan Yesus, itu juga sudah digenapi. Peristiwa kenaikan Yesus, itu juga sudah digenapi. Masakan 4 peristiwa penting yang dicatat di dalam Alkitab digenapi. Hanya tinggal 1 tidak digenapi. Dan pastikan malam hari ini, engkau dan saya tetap memiliki pengharapan menanti akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Bahkan Alkitab berkata, jikalau anak manusia datang, apakah engkau dan saya siap sedia? Kalau hari-hari ini, fokus kita mulai teralihkan, engkau mulai lupa, engkau mulai tidak meyakini, bahkan mungkin meragukan, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu kita mulai masa bodoh. Ya mau datang-datanglah. Tapi pastikan malam hari ini, engkau dan saya punya pengharapan, tetap menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Karena dia pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya. Karena itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ketika Allah sudah berfirman, pasti dia akan mengenapi. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Kalau kita membaca kitab Wahyu tentang tanda-tanda kedatangannya, peristiwa hari Tuhan, bagi orang dunia ini adalah satu hari yang mengerikan. Tetapi bagi orang yang percaya, sesungguhnya hari Tuhan itu adalah hari yang sukacita. Karena setiap orang yang setia menanti kedatangannya, Alkitab berkata, ada upah, ada pahala, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang setia menanti kedatangannya kedua kalinya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sebagai penutup malam hari ini, penyamun yang bertobat dan mengakui iman di hadapan Tuhan, Alkitab berkata di ayat ke-43, ia mendapat anugerah pertama kali. Dia pertama kali yang dicatat Alkitab dengan sungguh-sungguh mendapat anugerah untuk masuk ke dalam surga bersama dengan Tuhan. Paradesois. Paradesois ini berbicara tentang surga. Dan dalam ayat ini Yesus berkata bahwa hari ini juga, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun, tetapi saat ini juga engkau akan masuk ke dalam surga. Ikut bersama dengan aku, kata Yesus. Penyamun ini adalah orang pertama yang jelas dan pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita juga rindu seperti penyamun ini. Yesus berkata, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kekekalan. Tetapi malam hari ini, pastikan engkau dan saya memiliki iman seperti seorang penyamun yang sungguh-sungguh bertobat, tetapi juga dia memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Makna di balik ucapannya, dia menyatakan Yesus adalah Tuhan, dia menyatakan Yesus adalah juru selamat, bahkan dia adalah Raja yang akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 2 pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah pesan ini boleh kita tangkap bersama. Jika ada di antara Bapak Ibu, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepada dia sekarang. Sekali lagi, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Sama seperti Yesus mau menerima penjahat yang bertobat ini, ia juga pasti mau menerima saya dan saudara. Seberapapun jahat yang engkau dan saya,
seberapapun berdosanya engkau dan saya, seberapapun engkau merasa tidak layak malam hari ini, tapi pastikan dari hatimu, dari hidupmu yang terdalam, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun ada banyak pengajaran-pengajaran di luar sana, mungkin menggoncangkan imanmu, tapi biarlah imanmu tidak tergeser sedikit pun. Engkau memegang teguh sampai akhirnya setia bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku dan hidupmu. Yang kedua, mungkin ada di antara kita yang telah mulai hilang pengharapan, mulai meragukan kedatangannya. Tapi malam hari ini, sekali lagi mari kita belajar dari iman seorang penyamun. Dengan meyakini bahwa Yesus, dia pasti akan datang untuk kedua kalinya. Karena dialah Raja yang akan datang kembali. Artinya apa? Supaya engkau dan saya terus fokus menanti kedatangannya. Engkau dan saya menata hidup ini, menjaga hidup ini, supaya engkau dan saya selalu siap sedia. Karena hari kedatangan dikatakan Alkitab seperti pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu. Bapak yang berberkati Tuhan, saya mengutip satu pernyataan sebagai penutup yang ditulis oleh seorang John Calvin. Calvin berkata demikian, jika penyamun yang bertobat itu bisa menerima Yesus pada saat Yesus sedang terpaku di atas kayu salib. Sekali lagi saya ulangi, jika seorang penyamun ini yang bertobat bisa menerima pribadi Yesus yang sedang terpaku di atas kayu salib, Calvin berkata, maka celakalah kita kalau sekarang setelah Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, kita tidak mau menerima dia sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan sebagai Raja dalam hidup kita. Pastikan malam hari ini engkau dan saya tetap memiliki iman yang sejati. Pengenalanmu akan Yesus tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Tetaplah memiliki iman seperti seorang penyamun. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan. Apapun yang terjadi, Yesus tetap Juru Selamat jiwaku. Dan pastikan hidupmu dan hidupku terus berfokus menanti dengan setia akan kedatangannya untuk kedua kalinya, menjemput engkau dan saya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Lukas pasal 18 ayat ke-8 berkata, Lukas 18 ayat ke-8, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Pastikan kau dan saya punya iman seperti seorang penyamun. Kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kebenaran firman Allah, kami belajar dari seorang penyamun. Di detik-detik kehidupannya, ia mengambil keputusan untuk bertobat. Ia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, firman Allah yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja. Mungkin selama ini kekristenan kami, kepercayaan kami kepada Yesus tergoncangkan oleh berbagai-bagai pengajaran. Kami meragukan ketuhanan Yesus. Kami meragukan keselamatan di dalam Yesus. Tapi malam hari ini, kembali kami mengingat peristiwa akan pengorbananmu ya Yesus di atas kayu salib. Bila setiap kami, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, mendengarkan firman Allah pada malam hari ini, iman kami diteguhkan kembali. Iman kami kokoh di hadapan Tuhan. Kami mau setia, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat kami. Kami tidak akan percaya kepada pribadi yang lain. Kami tidak akan tergoncangkan seperti penyamun. Di akhir hidupnya dia berkata, ingatlah akan aku. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau mendapati kami memiliki iman yang sejati. Tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Bahkan biarlah kami memiliki iman seperti ucapan dari seorang penyamun. Ingatlah akan aku ya Tuhan, jikalau Engkau datang sebagai Raja. Biarlah malam hari ini juga, setiap kami tetap memiliki iman bahwa Engkau Yesus, sebagaimana nubuatan di dalam Alkitab, janji firman Allah,
bahwa Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Biarlah kami tetap memiliki pengharapan yang sama, menanti dengan setia kedatangan-Mu kedua kali. Dan biarlah kami menanti dengan penuh setia, kami juga siap sedia mempersiapkan hidup kami untuk boleh menyambut kedatangan-Mu ya Bapa. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami terus setia sehingga kami pada akhirnya boleh didapati sebagai hamba-hamba-Mu yang setia, sehingga kami juga memperoleh kesempatan seperti penyamun yang hari itu juga masuk dalam kekekalan bersama dengan Engkau ya Yesus. Biarlah kami juga memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus, karena Engkau satu-satunya jalan keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu, saudara kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming Tuhan. Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini, kami berdoa berkatilah setiap kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, Tuhan berkati. Kami berdoa berkatilah Bapak setiap umat-Mu yang secara khusus ada pergumulan-pergumulan, baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam ekonomi, ada yang bergumul dengan kesehatan ya Bapa. Kami berdoa, biarlah belas kasihan Allah dinyatakan bagi setiap kami. Bila di tengah-tengah pergumulan kami, iman kami, hidup kami, terus kami bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Yesuslah satu-satunya penolong kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan. Ada begitu banyak umat-Mu yang hari-hari ini karena perubahan cuaca, ada yang mengalami gangguan kesehatan. Ada begitu banyak Bapak Ibu yang saat ini ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang terbaring di rumah Tuhan karena kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu ya Bapa, Engkau menjamah, Engkau memulihkan Tuhan. Sakit penyakit apapun, diagnosa oleh dokter apapun Tuhan, kami percaya Yesus adalah tabib di atas segala tabib ya Tuhan. Mukjizat Tuhan, Tuhan nyatakan bagi umat-Mu ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah penderitaan yang ada, di tengah sakit penyakit yang ada Kristus, ada mukjizat Tuhan yang mereka boleh nyaksikan. Ada pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan di balik setiap kelemahan tubuh yang mereka alami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Ibu yang saat malam hari ini Tuhan, yang bergumul dengan usaha pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan Bapak Ibu. Biarlah mulai usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, hidup mereka juga, mereka boleh mempersembahkan bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami juga berdoa untuk pelayanan di majelis daerah, bahkan sekolah tinggi teologi Ebenezer. Tuhan berkatilah pelayanan-pelayanan melalui live streaming, sabda ilahi, bela melalui pemberitaan firman Allah, melalui ibadah-ibadah yang kami boleh selenggarakan, boleh memberkati sebanyak mungkin umat Allah, mengenal, semakin mencintai, mengasihi Tuhan melalui firman Allah. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tolonglah bangsa kami, berkatilah bangsa kami ya Tuhan, berkatilah para pemimpin kami Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk presiden yang terpilih Tuhan, biarlah kedepannya dalam anugerah Tuhan dengan satu tujuan, dengan visi yang jelas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk memajukan Indonesia. Kami berdoa Tuhan berkatilah bangsa kami, bahkan berdoa untuk Kabupaten Muara Enim. Berkatilah Tuhan para pemimpin yang ada. Berkatilah Tuhan, biarlah kota Muara Enim diberkati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Allah diberkati Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi saksi di tengah-tengah di mana Tuhan percayakan untuk kami tinggal. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah pada malam hari ini. Kami berdoa, biarlah malam hari ini kasih daripada Allah Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bahkan penghiburan, tuntunan daripada Allah Roh Kudus turun menyertai kami sekalian mulai saat malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku.
terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kami mengajak Bapak Ibu untuk terus mengikuti program pelayanan MD YPPI Batu di Sumatera Selatan bersama Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, yaitu Saturday Night Service setiap hari Sabtu pukul 19.00 WIB, Eben Kids Ministry setiap hari Jumat pukul 17.00 WIB, Boom setiap hari Minggu pukul 20.30 WIB, Sabda Ilahi setiap hari pukul 06.00 WIB. Kami juga mengundang pemuda-pemudi remaja sesumbaksel untuk mengikuti ibadah KPS yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni 2024 di kampus STTE Ebenezer, STT Ebenezer. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah kehidupan kita ke depan dengan firman Tuhan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Tuhan Yesus memberkati.